Shalom Tiberias, kasih lu tepuk tangan yang paling meriah yang terbaik buat Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Haleluya. Kita boleh sama-sama mengucap syukur, tentunya kita boleh kembali hadir di rumah Tuhan. Dan kita percaya siapapun kita yang hadir, siapapun kita yang tersambung live stream adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia pasti akan menerima pertolongan dari Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Siap menyembah pada siang hari ini amin. Yang siap kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus yang selalu baik dalam hidup kita. Kita mau sama-sama memulai ibadah kita. Untuk itu mari sama-sama Jemaat Tiberias kita terlebih dahulu satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus yang sungguh selalu bersama dengan kami. Kami datang Tuhan ke tempat ini dengan ucapan syukur untuk semua yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan, keadaan kami, apapun kondisi kami Tuhan Yesus. Kami tetap percaya kami punya Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang menopang kehidupan kami. Kau Allah yang baik ya Tuhan. Dan sejenak setiap kami Tuhan Jemaat-Mu Tiberias, kami rindu memuji dan menyembah Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami yang kami adakan di tempat ini, yaitu ya Bapa, biarlah dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya Engkau saja ya Tuhan yang berkuasa, yang bertahta, berdaulat atas setiap pujian penyembahan kami. Ini kami Tuhan, hati kami sungguh merindukan Engkau ya Tuhan Yesus. Jamah setiap kami Roh Kudus, urapi setiap kami, mampukan kami terus dalam hadirat-Mu yang kuat. Kami percaya Tuhan Yesus, ini hati kami dan kami siap menyembah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Kita buka hati kita sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Angkat tanganmu sama-sama. Kita sembah Dia. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu Tuhan, makasih Tuhan Yesus. Semuanya telah ada Tuhan, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan.
terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana. Mari sambil angkat kedua tanganmu saudara di hadapan Tuhan Yesus. Mari muliakan Dia dengan percaya. Yesus, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Nah, kalau Yesus setiap kami, haleluya. Terpujilah Tuhan, Kau kami berseru Tuhan. Hanya syukur kami boleh angkat di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau yang teramat baik Tuhan bagi setiap kami. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Mari buka hati di hadapan Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Yesus, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, katakan, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sana, sana terpujilah Tuhan. Mari buka hati, angkat tanganmu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi sama-sama siang hari ini. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sana, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan kami. Haleluya, terpujilah
Katakan terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama kita menyembah. Haleluya. Hatiku Tuhan, Kau yang setia. Kau ciptakan semua, Kau yang berkuasa. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Bawa hati yang merindukan Tuhan siang hari ini. Angkat tanganmu, berdoa kepada Tuhan. Biar Kau yang campur tangan Tuhan, Kau yang terbaik. Makasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah Raja setiap kami Tuhan. Apapun boleh terjadi Tuhan Yesus, kami mau tetap menyembah-Mu. Makasih Tuhan. Ku berserah. Kami angkat tangan kami, sebab kami menyembah. Berserah Tuhan. Pada kehendak-Mu Tuhan kami berserah. Kepada kuasa-Mu kami bersandar Tuhan. Ambil waktu di hadapan Tuhan Yesus untuk boleh berdoa lebih lagi. Mengucap syukur. Mengucap syukurlah. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama. Makasih Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Katakan sama-sama. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas. Aku berserah Tuhan. Lebih dahsyat lagi bersama-sama katakan. Engkaulah Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama gereja Tiberias. Engkau yang beriman kepada Tuhan, angkat tanganmu. Kasih keras suaramu siang hari ini, haleluya. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Datanglah kepada Dia. Tuhan yang tidak pernah kecewakan setiap kita, haleluya. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Mari bersama-sama satu suara katakan gereja Tiberias, come on. Engkaulah Tuhan. Engkaulah
berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, haleluya. Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan berdaulat Engkau Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku sama-sama katakan berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Yang berserah penuh kepada kuasa Tuhan siang hari bahkan selama-lamanya. Kasih tepuk tangan bagi dia. Yesus Tuhan, haleluya. Makasih Tuhan. Hanya perbuatan-Mu Tuhan yang sanggup mengubahkan kehidupan kami secara sempurna. Ini hati kami Tuhan yang berserah, yang percaya bahwa ada tetap pertolongan Tuhan. Apapun itu Tuhan Yesus tantangan kami, seberat apapun Tuhan Yesus, sesakit apapun yang kami hadapi Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah tidak pernah mengecewakan setiap kami. Engkaulah Tuhan yang setia, Engkaulah bersama dengan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami siap untuk bersorak-sorai lebih lagi. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Yang percaya Yesus adalah Tuhan, kita boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita. Boleh jumpai setiap jemaat Tuhan lainnya, katakan ku tak pandang dari gereja dan suku mana. Kita beri tepuk tangan ya. Hanya buat nama Yesus Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Gereja di Mirias, mari bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus, amin. Mari tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjukkan kanan kiri Bapak Ibu sama-sama. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Ia mengucap syukur sama Tuhan Bila Yesus. hatiku seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, Dalam Yesus kita bersaudara. oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Boleh lebih dahsyat lagi kita tepuk tangan buat Allah kita yang hidup, Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari gereja di Mirias. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Mari Bapak pujian syukur kita Bila Bapak Ibu sama-sama. seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lebih dahsyat lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Biar segala pujian kami bagi Tuhan Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita percaya anugerahnya melimpah bagi setiap Bapak Ibu, amin. Dia layak dipuji, Dia layak diagungkan. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Mari yang bersyukur. Di dalam Yesus, Dengan ucapan syukur sama Tuhan Yesus. oh haleluya. Sekali lagi tunjukkan diri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Boleh sekali lagi Bapak Ibu. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Siapa yang percaya kuasanya nyata bagi Bapak Ibu dan saya yang percaya. Yang percaya kita beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Allah kita yang hidup. Sebab kami percaya kami diberi kuasa yang dahsyat, yang ajaib. Mari tepuk tangan lebih dahsyat bagi gereja Tiberias yang bersyukur. Sorak-sorai hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah yang dahsyat. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Boleh angkat tangan Bapak Ibu katakan. Kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semua. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Raja segala raja. Raja yang memerintah selama-lamanya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, Katakan menaklukkan. Sama-sama. musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Ini yang kami imani. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kau Raja Boleh Bapak Ibu sama-sama tepuk tangan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Iman dalam siapa? Amin. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak. Boleh lebih dahsyat lagi. Terpujilah Engkau Raja segala. Gereja Tiberias. besar
Kalau Yesus di pihak setiap kita, amin. Tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi kita akan melihat kemenangan. Tuhan pasti sediakan bagi Bapak Ibu dan saya. Yang percaya beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus, amin. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di ibadah Minggu Raya Gereja Tiberias Indonesia. Dan mari sama-sama kita saksikan klip video berikut ini. Dalam menjalani kehidupan kita yang penuh tantangan dan kesukaran dibutuhkan kekokohan dan ketangguhan, karena kita tidak tahu akan terjadi apa di depan kita ini nanti yang akan menimpa kita. Karena tanpa kokoh dan tangguh, semua pengalaman kita, pengetahuan kita, talenta kita, dan keahlian kita hanya membuat kita memulai dengan baik tapi gugur di tengah jalan. Sebab kemenangan tidak didapati di awal, tetapi di akhir perjuangan. Cara bertumbuh menjadi orang yang kokoh. Orang kokoh tidak suka mengeluh. Mengeluh tidak dapat mengurangi beban yang kita hadapi. Hilangkan kebiasaan mengeluh dengan senantiasa bersyukur. Sebab di balik semua yang hal kita keluhkan, pasti ada hal-hal yang dapat kita syukuri. Kemudian orang kokoh imannya teguh. Orang yang kokoh bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi lebih menguatkan kepercayaannya lagi kepada Tuhan sekalipun dalam goncangan. Karena goncangan akan menjadi sarana untuk meningkatkan diri kita. Orang yang kokoh bertanya kepada Tuhan sebelum melangkah. Keberhasilan kita ditentukan oleh Tuhan. Maka jangan lupakan Tuhan dalam langkah kita atau dalam perencanaan kita. Biarlah rencana kita disusun sebagai hasil dari persekutuan kita yang intim dengan Tuhan Yesus. Karena hidup kita ini adalah anugerah Allah semata. Bapak Ibu jemaat, tuan video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama di sore hari ini kita akan mendengar, membaca suara Gembala terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dengan judul, bagaimanakah orang yang setia itu? Mau yang pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui seluruh hidup kami, Engkau mengetahui segala perbuatan dan tingkah laku kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui ya Tuhan. Kami mau berjuang senantiasa hidup dalam pertobatan, hidup yang suci kudus, agar layak menghadap Tuhan Yesus dan pesta di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, bagaimanakah orang yang setia itu? Yang pertama, setia adalah salah satu karakter Tuhan Yesus. Amsal 20 ayat 6, Maleakhi 2 ayat 15. Setia adalah salah satu karakter Tuhan. Sebagai orang percaya dan sebagai murid Kristus, sudah seharusnya kita didapati setia. Apapun posisi kita dan profesi kita, biarlah lingkungan di mana kita berada mendapati kita sebagai orang yang setia. Seseorang dikatakan setia bila ia didapati melakukan kebaikan dalam jangka panjang dan teruji dalam berbagai situasi. Yang kedua, seorang yang mempunyai sikap dan keterampilan melakukan sesuatu dengan baik atau kompeten. Matius 5 ayat 16. Kita harus melatih diri untuk mempraktekkan sikap dan keterampilan atau perilaku kerja yang memancarkan kasih Kristus setiap saat. Kita bangun manusia roh kita dengan terus memberi diri untuk merenungkan firman Tuhan dan diajar, lalu diubah oleh firman. Maka kita akan sanggup memancarkan Kristus melalui sikap kita, dan semakin banyak orang yang diberkati melalui kehidupan kita. Yang ketiga, seorang yang dapat dipercaya. 1 Korintus 4 ayat 1-2. Kepercayaan adalah sesuatu yang mahal dalam kehidupan. Untuk jadi seseorang yang dapat dipercaya, diperlukan integritas yang benar dalam kehidupan. Seseorang yang mendapat kepercayaan dari Tuhan, hendaknya memegang tanggung jawab itu sebaik mungkin, supaya pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita tidak kehilangan mahkota yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Dan yang keempat, orang yang bersemangat dan dapat menjadi penyemangat. 2 Tawarik 15 ayat 7, Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat adalah orang yang hati dan pikirannya dipenuhi firman Tuhan, selalu optimis dan positif, karena menyadari rencana Tuhan atas kita, mendatangkan kebaikan. Kita bersemangat dalam hidup ini, karena mengetahui Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, penuh kasih, dan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dan masa depan yang cerah
bagi kita yang percaya kepadanya. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bersama-sama kita boleh kasih tepuk tangan buat kasih setiap kebaikan Tuhan. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak, Ibu, dan saya di siang menjelang sore hari ini. Mari sama-sama kita mau saksikan, mau sama-sama diajar, diubahkan oleh kebenaran dari firman Tuhan. Kembali kita boleh satukan hati Bapak Ibu, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Engkaulah kekuatan setiap kami Tuhan, Engkaulah segalanya bagi setiap kami, Engkaulah kebenaran setiap kami, Engkaulah kekudusan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur darah-Mu menyucikan kami. Kami bersyukur darah-Mu mengampuni setiap kami, melayakkan setiap kami. Hari ini kami menjadi orang benarnya Tuhan, bukan karena apa yang telah kami perbuat, tapi karena darah Yesus menyucikan, menguduskan, mengampuni, melayakkan setiap kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan Yesus. Ajar, didik, tegur, ubahkan setiap kami. Kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan. Kami mau taat, kami mau setia sama Tuhan, karena Tuhan lebih dulu taat dan setia bagi setiap kami. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat. Kami doa Tuhan Yesus berkati gereja kami, gereja Tiberias disayang Tuhan. Berkati gembala kami, Ibu Pendeta Darniati Pariji, dipakai Tuhan, menangkan jiwa bagi kerajaan Allah. Hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Geri Tengker, setiap kata firman Allah, biarlah mengajar. Anugerah-Mu mengubahkan setiap hati, pikiran, perilaku setiap kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus bagi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang sama Tuhan Yesus, gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan Amin. amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Kita mau bersyukur buat kasih setia kebaikan Tuhan Yesus. Kau begitu baik bagi setiap kami. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Angkat tangan Bapak Ibu sama-sama. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Mari katakan, Kau hapus segala dosaku. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkat kami Tuhan Yesus. Saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau penuhiku. Engkaulah segala. Yang percaya Tuhan segalanya, kita bangkit berdiri gereja Tiberias. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus,
paling dahsyat buat Tuhan Yesus yang berkorban bagi setiap Bapak, Ibu, dan saya. Mari buka hati. Yesus, domba Allah, mulia. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Panggil namanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu. Sekali lagi katakan. Mulia namamu. Di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ini pujian kami kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang luar biasa menyelamatkan setiap kami. Engkau rela tinggalkan sorga supaya datang ke dunia ini terima yang terburuk, sehingga setiap kami anak-anakmu boleh terima bagian yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih siang hari ini kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya ajar kami, didik kami melalui kebenaran firman-Mu. Bahkan nanti kami akan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Setiap yang sakit disembuhkan, setiap hati yang luka dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, tadi sebelumnya saya khotbah di Bekasi Cyber Park. Walaupun jaraknya dekat, tapi butuh waktu hampir 40 menit. Karena memang jalanan lagi agak rame sekarang-sekarang ini. Mungkin lagi pada terima THR. Dan saya doa setiap saudara, THR-mu bukan hanya dari perusahaan, tapi dari sorga. Tuhan siapkan kejutan yang spesial bagi keluarga Anda. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, kita disayang Tuhan. Bilang. Haleluya. Sekali lagi, kalau sadar kita disayang Tuhan, kita tidak pernah akan dikecewakan. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan saya masuk dalam rangkaian serial khotbah yang terbaru, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Jadi nanti kita akan bahas beberapa murid Tuhan Yesus sampai beberapa minggu ke depan. Dan kita langsung buka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 1 ayatnya yang ke-45 sampai 51. Yohanes 1, 45 sampai 51. Seperti biasa sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya, absen Alkitab. Tinggi. Iya, kalau nggak ada angkat apa saja, yang penting jangan angkat kaki. Ikuti doa saya boleh? Dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami dimampukan untuk melakukan isi firman Tuhan. Berjumpa Yesus, hidupku tidak akan sama lagi, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saya baca 45, saudara 46, kita baca berganti-gantian. 45. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Saudara 46, ya kata Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Sama-sama bilang, tidak ada kepalsuan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, tidak palsu, bilang. Nah, saudara lanjut ayatnya 48:32, ya, kata Nathanael, kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. 50, ya. Yesus menjawab,
engkau. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan, katakan amin. Dan tema khotbah saya pada siang hari ini adalah Tuhan memakai mereka yang tidak diperhitungkan. Apa temanya? Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya kalau kita mau bicara tentang para murid Tuhan Yesus, saudara bisa baca tentang Yohanes banyak ayatnya. Saudara baca tentang Petrus pun banyak ayatnya. Tetapi hari ini saya sengaja memulainya dengan murid yang mungkin jarang sekali dibahas. Namanya adalah Bartolomeus. Hah? Apa hubungannya Pak Pendeta? Dari tadi kita nggak baca nama Bartolomeus. Yang kita baca adalah Nathanael. Tunggu dulu, sabar. Kenapa saudara yang terkasih dalam Tuhan? Ini menjadi penting. Kenapa? Karena engkau yang saat ini mungkin sedang bekerja dan mungkin tidak diperhatikan. Engkau adalah orang-orang yang mungkin selama ini diremehkan, bukan hanya oleh pekerjaanmu, tetapi juga oleh keluargamu. Ingat baik, engkau masih punya masa depan yang indah selama berjalan bersama Yesus. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya tadi judulnya apa? Next, jadi judulnya Tuhan memakai mereka yang tidak diperhitungkan. Ya, belajaran dari Rasul Bartolomeus. Slide berikutnya. Fakta tentang Bartolomeus. Saudara yang terkasih, Bartolomeus itu adalah nama lain dari murid Yesus yang namanya Nathanael. Jadi yang tadi kita baca namanya Nathanael, dialah juga yang disebut Bartolomeus. Nathanael itu nama pribadinya, artinya adalah pemberian Allah. Saudara pasti masih ingat, kalau nama L di belakangnya sudah pasti itu artinya milik Tuhan. Makanya Gabriel, Mikael, Samuel, Yoel, Yehezkiel, itu artinya milik punyaan Tuhan. Ya. Dan kalau begitu, siapa Bartolomeus? Bartolomeus itu nama marga. Ya. Bar itu artinya anak, Ptolemeus itu arti anak dari Ptolemai kalau bahasa Ibraninya. Dan dia berasal dari sebuah kota yang namanya Kana yang ada di Galilea. Dan hari ini saudara kita mau belajar tentang dia. Coba lihat dulu semua ke depan, kita reka ulang pertemuan dia pertama dengan Tuhan Yesus. Sebelum dia ketemu sama Tuhan Yesus, dia dibawa oleh seorang murid lain namanya Filipus. Filipus bilang begini, aku sudah menemukan siapa yang dinubuatkan oleh para nabi. Dia adalah Yesus dari Nazaret. Saudara masih ingat apa jawaban pertamanya Nathanael? Enggak mungkin ada sesuatu yang baik yang berasal dari Nazaret. Singkat cerita, akhirnya mereka berjumpa. Pas baru pertama kali ketemu, Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya aku sudah mengenal engkau. Dan Bartolomeus akhirnya berubah. Dan hari ini kita mau belajar pelajaran menarik dari Nathanael dan Bartolomeus sebagai murid Tuhan. Kenapa saudara yang terkasih? Kita harus sadar bahwa kita sebagai murid Tuhan, hidupnya harus berkenan, berpadanan dengan Tuhan. Yang paham katakan amin. Sama-sama bilang, saya murid. Dan saudara tahu, yang namanya murid itu berarti harus siap untuk diajar, dibentuk, dididik. Maka hari ini, yuk. Hari ini, cek. Hari ini kita mau langsung belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yang siap belajar, katakan amin. Langsung saja, slide yang pertama. Kalau engkau mau Tuhan pakai luar biasa, kalau engkau mau lihat hal-hal yang dahsyat dalam kehidupanmu, yang pertama, Tuhan mau kita untuk tidak menilai orang dari luar saja. Sama-sama bilang, bukan dari luar saja, 3, 2 ya. Saudara jangan salah ya, tampilan luar itu penting. Penting, ya saudara, tampilan luar itu penting. Tetapi jangan menilai orang dari tampilan luar saja. Ya saudara, maka saya sering katakan kalau di sini ada rekan-rekan muda yang lagi pacaran, jangan nilai orang itu hanya dari tampilan luar saja. Tapi
Tapi Pak Pendeta dia cakepnya minta ampun. Setiap kali lewat patung Sudirman langsung sweet-sweet. Pak, Bu, percuma kalau tampilan luarnya bagus, isi hatinya nggak bagus, percuma. Maka saya sering katakan di sini, Bapak Ibu yang punya suami, yang punya istri, tampilan luar penting, tapi kalaupun tampilan luarnya nggak bagus-bagus banget, ingat ya, selama kau punya suami, punya istri, ininya cerdas, hatinya baik, imannya oke, engkau tidak akan kelaparan. Iya saudara, makanya jangan cuma tampilan luar. Dan ini yang terjadi sama Bartolomeus, Nathanael. Waktu dia pertama kali ketemu Tuhan Yesus, coba lihat ayatnya 45, dia bilang begini, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu siapa? Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Coba lihat 46, apa jawaban Nathanael? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Bahasa gampangnya, Nathanael bilang, nggak mungkin orang dari Nazaret masa bisa sukses? Nggak mungkin. Saudara, ingat, jangan nilai orang hanya dari tampilan luar. Tetapi tidak bisa kita pungkiri, seringkali kita terjebak seperti itu. Betul? Seringkali kita terjebak seperti itu. Dan kenapa kita jangankan kita, saudara, nabi yang luar biasa saja namanya Samuel pernah hampir terjebak. Contoh, raja pertama Israel namanya Saul. Saul gagal, kemudian Tuhan kirim Samuel pergi ke rumah Isai untuk pilih satu orang anak. Masih ingat kisah itu? Bilang aja masih. Masih ingat kisah itu? Datanglah Samuel mau mengurapi salah satu anak Isai. 1 Samuel 16. Kita lihat ya, perhatikan baik-baik. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat siapa? Eliab, anak pertamanya. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Yang ngomong siapa? Samuel. Yang ngomong ini siapa? Samuel. Samuel itu apa? Nabi. Nabi pun hampir pernah salah. Dia ngelihat, wah sudah pasti Eliab inilah yang akan diurapi Tuhan. Tapi Tuhan tegur, lihat ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Kalimat berikutnya kita baca sama-sama, 3, 2, ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi pelajaran buat setiap kita, Bapak Ibu, jangan pandang orang hanya dari tampilan luar saja. Jangan. Ya saudara, karena kalau kita lihat dari tampilan luar saja bisa jadi menipu. Tetapi kalau kita lihat aspek lainnya, maka percayalah, kita akan melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Tidak semua yang kelihatannya bagus benar-benar bagus. Betul? Contoh, Bapak Ibu yang terkasih, tiba-tiba engkau disuruh pilih antara pilihan pekerjaan yang gajinya 15 juta dengan gaji 10 juta. Secara penglihatan mata, mana yang lebih bagus? 15. Betul ya? Tapi 15 juta itu engkau pulangnya malam-malam, istri deg-degan tiap hari, saya mau tanya yang terbaik yang mana berarti? Belum tentu kan? Artinya apa yang kelihatan bagus belum tentu bagus. Sampai sini yang paham katakan amin. Tidak semua orang-orang yang kita lihat tidak punya masa depan. Tidak semua orang-orang yang kita anggap remeh itu benar-benar mereka punya masa depan yang jelek. Slide berikutnya. Ingat baik pelajarannya. Pak, Bu, kita tidak pernah tahu masa depan orang lain. Nggak pernah tahu. Orang yang dipandang rendah sekarang ini bisa menjadi penolongmu di masa depan. Bisa. Itu sebabnya berbuat baiklah. Tapi kalau kita belum bisa berbuat baik untuk semua orang, kalau belum bisa, minimal nggak perlu buat jahat. Amin. Iya.
Kita nggak pernah tahu orang yang selama ini kita rendahkan, orang yang selama ini kita remehkan, bisa jadi nanti di masa depan kita butuh bantuannya dia. Itu sebabnya jangan jahat-jahat sama orang, harus berbuat baik. Sama-sama bilang berbuat baik. Ya, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, engkau mungkin sekarang ini bukan orang yang memandang rendah, mungkin engkau yang kebalikannya, engkau dipandang rendah. Ingat saudara yang terkasih, orang boleh memandangmu rendah. Orang boleh berkata, ya cuma lulusan mana, latar belakangnya nggak bagus, pendidikannya nggak bagus. Tetapi ingat, kalau kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan sanggup ubah setiap kisah kehidupan kita untuk menuju berkat yang luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, contoh sekali lagi, slide. Saudara harus tahu bahwa dalam Kisah Rasul 4 ayat 13, di situ melukiskan bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu punya punya latar belakang yang mungkin dianggap sebelah mata. Ayat 13 dikatakan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang apa? Orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara, ingat Tuhan bisa memakai orang yang dianggap remeh untuk menyatakan kemuliaannya. Sama-sama bilang, Tuhan sanggup ubah keadaan. Saya ini saudara masuk sekolah pendeta itu tahun 2003. Dan saudara harus tahu, nggak semua orang dulu yang masuk sekolah pendeta itu benar-benar karena panggilan. Minimal saya temukan ada 3 alasan kenapa orang masuk sekolah pendeta. Zaman dulu, sekarang mungkin udah beda. Dulu alasan orang masuk sekolah pendeta, yang pertama, sudah pasti panggilan Tuhan. Yang kedua, rata-rata orang yang masuk sekolah pendeta, alasan yang kedua, karena dimanapun ditolak. UI ditolak, UGM ditolak, UGD pun ditolak. Masuklah sekolah pendeta, kan begitu. Jadi nggak semua orang yang masuk sekolah pendeta itu kadang-kadang itu benar semua. Yang ketiga itu, mungkin ada orang yang masuk sekolah pendeta itu, ya karena, ini zaman dulu, sekarang udah beda. Zaman dulu kalau ada orang tua punya 3 anak, anak pertama pinter masuk kampus bagus, kedua pinter kampus bagus, ketiga yang kurang-kurang biasanya masuk sekolah pendeta. Makanya kalau zaman dulu orang kalau yang masuk satu angkatan 10, yang lulus cuma 5 atau 3. Karena filter. Nah, uniknya saudara, ada momen-momen di mana saya itu mengalami kebimbangan. Di momen-momen kebimbangan, apakah saya terus melanjutkan sekolah pendeta ini? Kenapa? Karena sekali lagi, di sekolah pendeta itu nggak semuanya benar-benar malaikat. Ada malaikat yang benar, ada malaikat pencabut nyawa. Di tengah kebimbangan itu, saudara, saya lagi jalan-jalan ke rumah orang tua. Di rumah orang tua saya itu ada satu orang, sampai sekarang masih ada orangnya. Dia itu, kalau lagi waktu senggang, dia berdiri di halte. Dia ajakin ngobrol. Siapa yang diajakin ngobrol? Haltenya. Tiang listrik kadang-kadang juga diajakin ngomong. Cuma kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak. Lalu kemudian satu kali dia datang ngobrol sama saya, pas kebetulan lagi nyambung. Terus dia bilang begini, wih masuk sekolah pendeta. Ya. Satu saat, ini yang ngomong ini yang ngomong. Dia bilang, satu saat saya akan lihat nanti bro akan khotbah di depan banyak orang. Saya dengarnya ketawa, orang yang lain dengarnya juga ketawa. Dan saya anggap itu remeh. Pulang ke rumah nggak tahu kenapa nih kalimat ini kepikiran terus saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan akhirnya hal itu yang menjadi salah satu saya untuk memperkuat langkah saya untuk terus dalam pelayanan. Yang saya mau coba katakan adalah Tuhan bisa pakai siapapun untuk menegur kita. Amin. Makanya engkau sekarang ini boleh saja dianggap remeh, pekerjaanmu tidak diapresiasi. Orang lain boleh anggap bahwa kita ini nggak punya masa depan, tapi ingat bahwa hidup kita bukan ditentukan oleh apa kata manusia. Hidup kita ditentukan oleh rencana Tuhan. Dan kalau rencana Tuhan itu besar dalam kehidupanmu, orang boleh tarik engkau jatuh, tetapi tangan Tuhan yang kuat akan terus mengangkat engkau ke tempat yang lebih tinggi. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, jangan pandang sebelah mata. Bilang. Iya.
Orang yang engkau anggap remeh sekarang, satu saat engkau akan lihat dia menjadi orang-orang yang luar biasa. Kalau engkau melihat anak-anakmu sekarang, akhirnya dia nggak punya masa depan, sudah terlibat dengan dosa yang begitu besar, percayalah, kalau engkau serahkan semua beban masalahmu ke hadapan Tuhan, Tuhan sanggup ubah kisah kehidupan setiap kita. Amin. Ya, itu pelajaran yang pertama, supaya kita benar-benar menjadi murid Tuhan, menjadi murid Kristus. Yang kedua, slide. Yang kedua, kita pelajari dari Nathanael ini atau Bartolomeus, Tuhan memilih orang yang apa? Hatinya tulus. Ya, orang pilih yang hatinya tulus. Slide berikutnya, coba lihat ayatnya yang ke-47. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang apa? Israel sejati dan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ini yang saya katakan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau engkau mau Tuhan pakai luar biasa dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, maka jaga hati. Sama-sama bilang, jaga hati. Iya kan? Makanya ada pujian apa? Jagalah hati. Itu bukan punya kita. Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kadang-kadang saya gemes juga ada orang bilang begini, Pak Pendeta, dia mah orangnya hatinya baik, ya cuma mulutnya aja agak jahat. Nggak mungkin. Apa Pendeta? Dia itu orangnya memang galak, cuma hatinya baik. Nggak mungkin. Dia mulutnya doang kasar tapi hatinya baik. Nggak mungkin. Kenapa? Karena apa yang keluar dari mulut pasti keluar dari hati. Ya saudara, makanya jaga hati. Saudara, jaga hati. Slide, apa yang dimaksud dengan jaga hati? Lihat ya. Hati yang murni, tidak punya motif yang tersembunyi. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu karena ada udang di balik. Memang hanya orang Bekasi yang menjawab bakwan. Apa? Tidak ada udang di balik ya bakwan. Tidak punya motif tersembunyi, melakukan kebaikan bukan untuk pujian tapi memang karena kasih. Tidak munafik mencari keuntungan pribadi, bebas dari kepalsuan, tidak bercabang, tidak nyembah Tuhan tapi masih cinta dunia. Itu hatinya nggak murni itu. Fokus pada Tuhan dan kehendaknya. Ini yang saya sebut dengan orang yang hatinya murni, mengerjakan sesuatu bukan karena ada motif tersembunyi. Contoh, yang menikah baru di bawah 5 tahun, lambaikan tangannya. Di bawah 5 tahun ya. Oke, di bawah 5 tahun. Mungkin masih fresh dalam ingatan. Waktu pertama kali dulu ketemu dengan calon mertua, saya mau tanya, yang Anda tampilkan ketemu sama calon mertua itu karakter asli atau karakter topeng? Nggak usah dijawab, dipikirkan saja. Di sini yang masih pacaran coba lambaikan tangannya. Gereja loh ini. Nggak lambaikan. Iya di gereja nggak boleh bohong. Di sini siapa yang berpacaran tapi sembunyi-sembunyi supaya nggak ketahuan orang tua? Lambaikan tangan. Waktu Anda lagi pacaran ketemu sama calon mertua, saya mau tanya, yang Anda tampilkan di calon mertua itu karakter asli atau karakter palsu? Oh, ibu bilang palsu, ibu calon mertuanya jangan-jangan. Oke, sekarang saudara sudah menikah 5 tahun, 10 tahun. Saya mau tanya, Anda ketemu sama bukan calon mertua, sedangkan mertua yang Anda tampilkan apakah masih yang palsu? Kan nggak mungkin. Kenapa Anda nggak mungkin tampilkan yang palsu? Capek. Ini yang saya mau bilang, orang yang hatinya hidupnya penuh kepalsuan akan capek sendiri. Makanya saudara, gimana punya hati yang murni, fokus aja sama Tuhan. Gak usah punya embel-embel pemikiran yang apa. Karena dalam pengalaman saudara, Alkitab juga mengajarkan orang yang hatinya busuk jatuh sendiri. Yudas Iskariot. Pernah dengar Ananias Safira? Makanya kalau engkau lihat ada orang yang hatinya busuk,
Jangan buang-buang waktu dan energimu untuk atur strategis bagaimana menjatuhkan dia. Nggak usah, jatuh sendiri pasti. Ingat ya saudara, skill dan keterampilan akan membuat engkau sukses. Saya kutip ini dari kalimat Ibu Gembala. Skill dan keterampilan akan membuat engkau sukses. Tetapi hati yang murni dan tulus akan membuat kesuksesan itu bertahan lama. Ulang ya. Untuk sukses engkau butuh skill, engkau butuh kompetensi. Tetapi supaya ini bertahan lama, engkau butuh hati yang tulus, hati yang murni. Maka saudara, jaga hati. Makanya kalau Anda lihat ada kenal orang yang hatinya benar, hatinya bersih, jangan jauhin, deketin. Supaya berkatnya kecipratan. Minimal karakternya terimpartasi. Hati harus dijaga saudara. Coba sama-sama bilang, jaga hati. Senggol kiri kanan, bilang jaga hati, bilang. Bilang sama yang barusan ngomong, kamu juga. Harus dijaga hati. Slide berikutnya. Ya, orang yang hatinya murni tulus untuk Tuhan akan tetap melakukan hal yang benar walaupun nggak ada yang lihat. Pertanyaannya selama ini, kita ini hidupnya benar apa gara-gara jangan-jangan karena ada yang lihatin. Ada orang serempet mobil, kita buka kaca, yang pertama kali kita lihat apa? Kiri kanan. Ada kamera nggak? Berarti kalau itu yang selama ini kau lakukan, capek. Betul? Orang yang hidup dalam kepalsuan, hidupnya capek. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, bukan saya, bilang. Bilang sama yang barusan ngomong, saya ini asli. Ya saudara, jangan mau hidup dalam kepalsuan, makanya jaga hati ini. Ya. Orang boleh punya hal yang baik, tapi kalau hatinya belok-belok, bukan tertuju pada Tuhan, maka saya bilang percuma. Dan bukti paling nyata kenapa Nathanael punya hati yang tulus, punya hati yang murni. Saya mau cerita ini. Slide berikutnya. Saudara, Nathanael pada akhirnya atau Bartolomeus ini, setelah kenaikan Tuhan Yesus, dia pergi menginjil. Dia pergi ke India bersama satu orang rasul lainnya, namanya Rasul India. Bukan Amitabh Bachchan, bukan. Thomas. Makanya di India ada gereja kuno namanya Mar Thoma. Dia pergi ke Ethiopia, India, Asia Selatan, Ethiopia di Afrika. Dia pergi ke Mesopotamia, itu sekitar Irak. Partia itu sekitar Iran. Likaunia itu sekitar Turki. Dia pergi menginjil dan pada akhir hidupnya dia menginjil di sebuah tempat namanya Armenia. Saudara, di antara semua murid sepertinya dia yang akhir hidupnya paling mengenaskan karena dia ditangkap oleh pemimpin di Armenia dan di hadapan umum dia dikuliti hidup-hidup. Dia disuruh memilih, apakah engkau mau meninggalkan Tuhanmu? Dia bilang, enggak, saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Dan itulah pilihan yang dia ambil. Kenapa saudara? Karena kalau Tuhan sudah terlalu baik bagi setiap kita, mau ngapain kita berkhianat? Tapi kak saudara, yang saya mau sampaikan adalah begini. Itu gerejanya itu, ya, yang dibuat untuk menghormati. Dan akhirnya, kalau saudara perhatikan, lihat di data, negara-negara dengan jumlah persentase kekristenan tertinggi di dunia. Nomor 1 tentu saja Vatikan. Nomor 2 Romania. 3 tetangga kita, Papua Nugini. Timor Leste, tetangga kita juga. Ya, maka kita doa supaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Dan Tonga itu di daerah Oseania. Tonga, Tuvalu, Palau, Mikronesia. Ya. Kemudian 6 Armenia. Armenia ini bekas pecahan Uni Soviet. Dan sampai sekarang dia menjadi salah satu negara dengan jumlah persentase kekristenan. Yang saya mau coba sampaikan adalah orang yang hatinya tulus, yang menebarkan kebaikan, mungkin hasilnya belum dia lihat saat ini. Belum. Tetapi akan dituai oleh generasi berikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini yang hatinya baik, mungkin engkau tidak langsung menuai dari apa yang engkau tabur. Tetapi ketika engkau sudah tidak ada, anak-anakmu mungkin akan dilihat sama orang, wih, dia kan bukannya bapaknya yang baik banget itu. Dan akhirnya anak-anakmu lah yang menerima menuai kebaikan yang pernah engkau tabur.
Maka sering saya katakan kalau di sini ada orang tua, Anda nanti ketika dipanggil Tuhan, Anda wariskan rumah, itu bagus. Anda wariskan harta, itu bagus. Tetapi jangan lupa, wariskan iman dan nama baik kepada anak-anak cucumu. Makanya jaga hati, saudara. Jaga hati. Fokus aja sama Tuhan. Kalau kita ini fokusnya kepada yang lain, percayalah sama saya, pasti kecewa. Pasti kecewa. Sama-sama bilang, jaga hati. Dan kalau engkau mau benar-benar ikut Tuhan, hidupmu ubahkan sempurna, harus jaga hati. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Slide. Orang-orang yang tidak diperhitungkan yang Tuhan pakai luar biasa adalah mereka yang mau belajar firman Tuhan. Dan mereka yang mau belajar firman Tuhan, maka Tuhan pasti akan siapkan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan setiap mereka. Slide ayatnya, coba lihat. Ayat 50 sampai 51. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Gini. Ini kalimatnya begini ya. Aku percaya engkaulah raja atas Israel, engkaulah anak Allah. Itu kan katanya Nathanael, betul? Lalu Tuhan Yesus jawab begini, cuma gara-gara aku bilang aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, cuma gitu doang. Bahasa gampangnya Tuhan mau bilang, cetek banget. Masa cuma gara-gara itu aja kamu percaya? Lihat ya Nathanael, kamu nanti akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Bukan cuma itu yang kau akan lihat. Ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saya mau tanya, ada yang ngerti nggak ayat 51? Oke, saya jelaskan begini. Lihat dulu semua ke depan. Maka saudara, untuk melihat hal yang besar, kita harus hidup dan paham firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Walaupun saudara mungkin bosan saya tanya seperti ini, tapi boleh nggak saya tahu siapa yang sudah pernah baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, lambaikan tangannya. Oh puji Tuhan, makin bertambah, 63.000 orang. Oke. Ya, Kejadian sampai Wahyu ya. Kejadian sampai Wahyu, bukan Kejadian dan Wahyu. Yang perasaan saja, perasaan. Kenapa perasaan? Karena bacanya lompat-lompat. Kadang Kejadian, lompat Yeskiel, maju ke Yeremia, maju Wahyu, mundur lagi Keluaran. Tapi kayaknya Pak Pendeta, perasaan saya kayaknya sudah lengkap semua. Lambaikan tangan. Enggak apa-apa, yang penting dibaca saudara. Karena ada kebenaran yang luar biasa di balik pemberitaan firman Tuhan. Buka lagi ayatnya. Tuhan ngomong begini. Slide, tadi Yohanes mundur. Nah, kata Yesus kepada Nathanael, aku berkata kepadamu, Nathanael, sesungguhnya nanti engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada manusia. Saudara, yang ngerti ini pada saat itu ya Nathanael. Kenapa? Karena Nathanael adalah orang yang paham firman Tuhan. Karena kejadian ini pernah terjadi sebelumnya. Kejadian. Ya buka. Kejadian 28 ayat 12. Maka bermimpilah Yakub. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Yakub setelah dapat mimpi ini, namanya diubahkan Tuhan menjadi Israel. Masih ingat apa yang Tuhan bilang kepada Nathanael? Engkaulah Israel yang asli. Dan engkau akan lihat hal-hal yang dahsyat, hal yang luar biasa. Dan yang ngerti ini adalah orang yang paham tentang firman. Maka saudara yang terkasih, kalau engkau mau lihat hal-hal yang besar terjadi dalam kehidupanmu, hidup dalam firman. Harus hidup di firman itu. Maka saya suka banget lagu lama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Penutup, saya kutip kalimat gembala sidang kita. Murid Tuhan Yesus yang berkualitas harus memiliki hikmat. Sama-sama bilang hikmat.
Hikmat itu kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Singkat cerita, intinya kalau engkau mau bertumbuh harus belajar. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, engkau yang belajar firman Tuhan, memang kadang-kadang itu prosesnya tidak terlalu nyaman, benar gak? Saudara masih ingat waktu zaman sekolah? Siapa di sini yang lagi libur sekolah, tiba-tiba dia tulis surat kepada sekolah, tolong liburnya dipercepat, karena saya ingin sekali belajar. Ada yang begitu? Malah kalau bisa hari sekolah pun dibuat libur. Saya kalau ditanya Pak Pendeta, mata pelajaran yang paling Pak Pendeta suka apa? Saya dari dulu jawabannya selalu matematika. Kenapa matematika? Karena guru matematika paling jarang masuk. Tapi ini yang saya bilang, proses belajar itu kadang-kadang tidak menyenangkan, betul? Anda harus bangun pagi, mengulang-ulang pembelajaran. Kapan pelajaran itu baru kita anggap berarti? Setelah lewat masa sekolah. Barulah kita ngerti kenapa kita harus belajar. Saudara yang terkasih, mungkin engkau yang belajar firman Tuhan butuh usaha. Tetapi percayalah, engkau yang belajar bertumbuh dalam firman, pada akhirnya ketika ada badai tantangan dalam kehidupanmu, engkau tidak akan goyah. Kenapa? Karena dasarnya, akarnya kuat. Dan saya berdoa kepada setiap saudara, engkau akan terus bertumbuh dalam iman, engkau akan menjadi murid-murid Tuhan. Dan percayalah, engkau yang saat ini mungkin tidak dianggap, engkau yang saat ini mungkin diremehkan, percaya kalau selama kita taruh hidup kita di tangan Tuhan yang kuat, Tuhan sanggup untuk tulis kisah-kisah yang indah dalam kehidupanmu. Engkau mungkin punya masa lalu yang buruk, latar belakang yang tidak mengenakan, tetapi ingat, yang engkau lihat bukan masa lalumu, engkau lihat adalah Yesus. Dan selama Yesus yang pegang erat tanganmu, masa depanmu pasti indah, karena kita adalah orang-orang yang disayang Tuhan sempurna. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saya undang worship leader, pemain musik, saya simpulkan khotbah saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama, apa yang kita pelajari dari Rasul Bartolomeus, atau yang disebut dengan siapa? Nathanael. Yang pertama, saudara yang terkasih, apa yang kita pelajari? Tuhan mau supaya kita tidak melihat orang dari tampilan luar saja. Yang kedua, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, supaya kita apa? Punya hati yang tulus, hati yang murni. Sama-sama bilang, jaga hati. Dan yang ketiga, Tuhan akan siapkan hal-hal yang besar bagi setiap kita yang mau hidup belajar dalam firman Tuhan. Jadilah diberkati. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Mari saudara, kita mau angkat pujian. Ku mau sepertimu Yesus, bagaikan bejana siap dibentuk. Saudara boleh angkat tangan, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, siang hari ini kami datang ya Tuhan, kami siap untuk dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman ini. Kami percaya bertumbuh, berbuah lebat, menghasilkan buah kehidupan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara, kita mengangkat pujian ini, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan. Katakan dengan urapan, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, kehendak, pakailah sesuai, pakailah sesuai rencana. Katakan, ku mau seperti-Mu, Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu
sempurnakan selalu Haleluya. Dalam segenap jalanku memuliakan, katakan ku mau sepertimu. mau sepertimu Haleluya, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mungkin hidup kita mirip-mirip seperti yang dialami oleh Nathanael, oleh Bartolomeus itu. Saudara, mungkin engkau tidak dikenal oleh banyak orang. Mungkin apa yang engkau kerjakan selama ini pun orang hiraukan, orang juga nggak terlalu pedulikan, engkau dianggap remeh. Terserah. Kenapa? Karena hidup kita bukan ditentukan oleh bakat manusia. Hidup kita tidak dibentuk untuk menyenangkan manusia. Hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Manusia boleh nggak kenal kita, nggak apa-apa, biarin aja. Tetapi yang penting kita dikenal Tuhan. Dan selama kita dikenal Tuhan, maka mau ada tantangan, masalah apapun dalam kehidupanmu, wajahmu akan tetap tersenyum. Kenapa? Karena engkau tahu tangan Tuhan yang kuat selalu menyertaimu sepanjang masa. Itu sebabnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, nggak usah merasa minder kalau engkau tidak dikenal. Tidak usah merasa tersingkir kalau engkau tidak dihiraukan oleh orang-orang lain. Pak Pendeta, tapi selama ini saya tidak disingkirkan oleh orang-orang lain. Yang menganggap saya remeh adalah keluarga sendiri. Pak, Bu, keluarga bisa salah, tetapi janji Tuhan tidak mungkin gagal. Itu sebabnya engkau yang saat ini merasa kayak tidak punya lagi masa depan, tidak lagi jalan keluar dalam kehidupanmu, ingat, yang engkau sembah adalah Tuhan yang punya segala jawaban. Makin dekat kita dengan Dia, Sang Sumber Berkat, bukankah makin mengalir berkatnya? Makin dekat kita dengan Dia, Sang Sumber Damai Sejahtera, bukankah makin damai kehidupanmu? Maka hari ini saudara, terima firman ini, bertumbuh, dan kita percaya engkau yang bertumbuh, Tuhan akan siapkan hal-hal yang dahsyat, hal yang luar biasa. Alkitab berkata, apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah telingamu dengar, justru itu yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saudara, izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, lihat anak-anakmu hari ini Tuhan, kami datang karena punya satu kerinduan yang luar biasa, supaya kami terus Tuhan percayakan hal-hal yang dahsyat. Tapi hari ini Tuhan, mungkin kami merasa bahwa dalam kehidupan ini kami disingkirkan, diremehkan. Tetapi hari ini kami nyatakan dengan pasti bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kuat, sehingga apapun yang terjadi, mata kami akan terus lihat mujizat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan Yesus, jamah setiap kami, pegang erat tangan kami, bentuk kami, sehingga pada akhirnya kami menjadi seperti Kristus yang sempurna itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, dan sama-sama kita katakan, ku mau sepertimu. Mau sepertimu, Katakan, disempurnakan, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Mari di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Mau sepertimu Yesus, Haleluya, haleluya. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan
kasih Tuhan, terima kasih. Ini yang kami imani ya Tuhan, bahwa selama kami jaga hati mata kami tertuju kepadamu, maka apapun yang terjadi, tanganmu yang kuat akan menyediakan hal-hal yang baik, yang indah untuk setiap masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara boleh angkat tangan sejenak, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami perkatakan iman kami yang ada minyak dan anggur punya masa depan yang indah. Kami adalah murid-murid Tuhan. Terima yang terbaik dari sorga untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu. Tiba saatnya kami akan terima bagian yang terbaik, yaitu tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Haleluya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada siang hari ini. Saudara boleh sama-sama siapkan roti dan anggur. Mari kita makin beri bersama-sama. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita teduhkan hati, siapkan hati, supaya kita boleh terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami, yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh dan darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Imam Agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari saudara, kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia. Kami tolak cuci darah. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan. Keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga, poligami, poliandri, perceraian. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga. Bersama keluarga nama kami tercatat
dalam kitab kehidupan, punya rumah di bumi, rumah di sorga, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini disembuhkan. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami doa seluruh organ tubuh kami, otak, jantung, paru-paru, liver, usus, pankreas, tulang, kulit, syaraf, panca indera sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Saudara jangan diminum dulu, sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan, termasuk engkau yang punya alergi di kulit, gatal-gatal, yang udah pakai obat apapun, bedak apapun masih gatal-gatal, bawa dalam doa. Tuhan sanggup untuk memulihkan setiap kehidupan kita. Bawa dalam doa, Tuhan ngerti, Tuhan peduli. Kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan Gembala Sidang Tiberias untuk mengucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel, dengan roti mana tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi bersama keluarga. Kami diberkati Tuhan lipat kali ganda. Bisnis, pekerjaan, keluarga, pendidikan, pelayanan diberkati sempurna. Bersama keluarga kami sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit, penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang bawa botol minyak urapan, saudara boleh angkat botolnya. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa tiap pot, tiap tetes inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan manusia. Usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami, melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk dan silakan saudara naikkan doa saudara di hadapan Tuhan. Bicara sama Tuhan, gak usah bilang bahwa saya gak bisa doa. Saatnya sekarang ungkapkan seluruh isi hatimu di hadapan Tuhan, termasuk engkau yang menaikkan segala pergumulan, tantangan, ucapan syukur. Engkau yang sudah diterima dalam ujian di tanggal 18 kemarin, namamu sudah terdaftar di universitas. Bawa dalam doa, ucapkan, bicara sama Tuhan, maka Tuhan berkati. Setiap lembar penuhan doa yang tulis oleh anak-anakmu juga. Las Maria diberkati, Suwanda Tuhan berkati, Enestia Felviana Tuhan berkati, Pak Ridolot Tuhan berkati, Pak Yosef juga Tuhan berkati, Pak Hendri Kondoy Tuhan berkati, Pak Surya diberkati Tuhan, juga keluarga Zega diberkati, Monetari Bunga Tuhan berkati. Tuhan sayang siapapun mereka yang menulisnya dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, supaya setiap yang hadir di tempat ini dengan segala pergumulan, tantangan, masalah, mereka pulang bawa sukacita dalam Kristus. Mereka yang hari ini datang untuk cari wajah-Mu, biarlah Tuhan curahkan berkat dan sukacita. Karena kami yakin, kami percaya bahwa kalau kami pun masih jadi orang Kristen hingga detik ini, itu pun karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah setiap kami yang datang di tempat ini, Tuhan terus tambah-tambahkan sukacita dari sorga. Saudara boleh angkat tangan sejenak, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa kami untuk Gembala Sidang
yang kami kasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, berkati selalu kesehatan, berkati dengan hikmat dari sorga, sehingga melalui pelayanan beliau jutaan jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Bapak Dr. Aristo, Tuhan berkati, Tuhan sayangi dengan segala program-programnya untuk menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan siang hari ini, Koordinator Pak David, Tuhan berkati hamba bersama keluarga selalu dalam lindungan kuasa-Mu ya Tuhan. Rekan-rekan worship leader Tuhan berkati, Bung Alvarado Tuhan berkati, Bung Sony Tuhan berkati, juga rekan-rekan singer, rekan-rekan pemain musik, juga Bung Tono diberkati Tuhan, tim media, juga asyar, kolektan, pendoa syafaat, guru sekolah minggu. Apapun yang kami kerjakan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nanti ketika kami pulang, dijauhkanlah kami dari segala yang buruk. Kami percaya kami pulang bawa kemenangan dan berkat dari sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan, umat kesayangan Tuhan, bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom. Damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita, sama-sama katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pedang hidupku, yang mengajak bagiku. Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat sejati. Selamat hari Minggu, majelis dalam Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom.